Ini merupakan tampilan awal dari ipal berupa kontainer dan penutupnya. Dan ini merupakan sisi dari air masuk. Jadi nanti ini akan disambungkan dengan saluran pipa dari pabrik tapioka. Dan di sisi kanan itu ada saluran untuk pengurasan. Jadi kalau misalkan sudah penuh, nanti itu bisa dibuka untuk dikuras. Dan di sini itu adalah saluran outletnya. Jadi di sini ada 2 lubang yang nantinya akan disambungkan untuk disesuaikan dengan lokasi sungai begitu. Dan untuk di sisi kanannya pun itu dibiarkan kosong, maksudnya tidak ada apa-apa. Dan apabila penutupnya dibuka, inilah tampilannya. Jadi bisa dilihat bahwa di sini ada 3 baffle yang membagi kontainer tersebut menjadi 4 ruang. Dan masing-masing ruang itu pun ada alasannya tersendiri. Nah, di paling sisi kiri itu untuk saluran masuk dibiarkan kosong, dan lalu di ruang kedua itu ada jam mat dan filter, dan di ruang ketiga dan ruang keempat pun sama. Yang membedakannya adalah ketinggian dari lubang baffle-nya yang nanti bisa dilihat. Nah, untuk saluran inlet itu lubang inletnya di bawah, dan lalu di baffle selanjutnya itu lubang baffle itu di atas, yang mengakibatkan airnya itu mengalami aliran yang bernama aliran upflow. Jadi alirannya itu dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan atas ke bawah. Dan bisa dilihat di sini bahwa sisi-sisi dari baffle itu udah di sealant. Jadi walaupun tidak rapih, tapi memang kami targetkan itu performanya, yakni agar tidak bocor dari sisi ruang satu ke ruang berikutnya, agar filter itu termaksimalkan. Dan di sini tuh ada untuk saluran pengurasan. Jadi kalau misalkan mau dikuras airnya tinggal dibuka, lalu apabila selesai tinggal ditutup. Dan di sini adalah untuk pengujian. Jadi di sini diuji dengan aliran air dari rumah. Dan di situ bisa dilihat bahwa permukaan airnya sudah melebihi dari ketinggian lubang dari baffle, yang artinya itu airnya akan mengalir ke ruang berikutnya. Dan seperti yang bisa dilihat di sini, airnya itu sudah mulai mengalir ya dari ruang satu ke ruang kedua, dan air di ruang kedua permukaan airnya sudah naik. Dan apabila permukaan air di ruang kedua sudah cukup tinggi, nanti airnya itu akan mulai keluar dari lubang baffle yang nanti akan mengalir ke ruang ketiga, dan untuk berlanjut ke saluran filter berikutnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk lubang baffle dari ruang ketiga dan ruang keempat itu lubangnya ada di bawah, jadi dia langsung mengalir ke ruang keempat gitu. Dan hasilnya nanti bakteri nanti akan ditambahkan, dan filter-filter ini akan menjadi tempat berkembang biak bakteri tersebut. Memang untuk pengujian ini bakteri tersebut belum ditambahkan. Dan seperti yang bisa dilihat, air itu kalau saat sudah steady state itu berada di ketinggian yang konstan. Dan apabila permukaan air sudah cukup tinggi, aliran airnya juga otomatis akan menjadi lebih kencang dari sebelumnya. Dan apabila permukaan air di ruang keempat sudah cukup tinggi, nantinya akan keluar melalui lubang outlet, yang nantinya di sini tuh akan ditambahkan pipa untuk menuju ke sungai untuk saluran pembuangan. Jadi nanti air yang sudah melewati filter ini akan lebih bersih daripada yang sebelumnya tidak memakai filter. Nah, jadi secara kesimpulan, airnya itu akan mengisi ruang ke-1, lalu dari ruang 1 ke ruang kedua itu akan mengalir dari lubang baffle yang di bawah, lalu dari ruang 2 ke ruang 3 akan mengalir dari lubang baffle yang di atas, lalu dari ruang 3 ke ruang 4 itu mengalir dari lubang baffle yang di bawah. Jadi saluran airnya itu naik turun untuk memaksimalkan proses filter gitu. Dan inilah saluran air saat ia sudah steady state. Dan ini untuk saluran pengurasan, apabila sudah selesai dan ingin dibersihkan itu tinggal dibuka saja. Nah, seperti yang sedang ditunjukkan di video ini. Setelah airnya sudah bersih, baffle itu bisa dibersihkan, disikat segala macam untuk
bisa dipakai untuk proses pemfilteran selanjutnya.